Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. 1. Kita akan membahas tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kemudian 2. Pengaruh perkembangan ilmu teknologi terhadap perubahan ruang. Ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Dan keempat, yaitu pengaruh konvensi lahan, pertanian ke industri, dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Oke, yang pertama sekarang kita bahas tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang pertama, faktor iklim. Negara Asia Tenggara terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, yang mengakibatkan adanya angin muson timur dan muson barat. Ini mengakibatkan negara Asia Tenggara terjadi dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Namun, karena terjadi perubahan iklim akibat pemanasan global dan perubahan pada penggunaan lahan, terjadilah kekeringan dan bencana alam. Faktor geologi. Negara Asia Tenggara terletak di antara Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania yang mengakibatkan banyaknya tubrukan antar lempeng, yaitu tumbuhnya pegunungan-pegunungan vulkanik dan sebagainya, sehingga memicu terjadinya bencana alam tentunya. Di sini ada bencana alam banyak sekali ya, seperti gempa bumi dan gunung berapi, sehingga banyak orang ASEAN yang harus turun tangan untuk saling membantu satu sama lain. Selanjutnya yaitu faktor sumber daya alam. Nah, di sini kita akan menyebutkan ya, Indonesia memiliki minyak bumi, batu bara, timah, emas, dan perak. Kemudian ada Malaysia memiliki biji timah, bauksit, biji besi, minyak bumi. Kemudian ada Kamboja memiliki biji besi, batu bara, tembaga, fosfat, emas. Kemudian ada Thailand yang memiliki timah dan mangan. Ada lagi Myanmar yang memiliki timah, semprak, dan lain-lain. Kemudian ada Laos, yaitu timah, batu bara, besi, dan lain-lain. Kemudian ada Vietnam, batu bara, besi, timah, emas, dan lain-lain. Selanjutnya ada Brunei yang memiliki minyak bumi dan gas alam terbesar ya di Asia Tenggara. Kemudian ada Filipina, yaitu tembaga, nikel, emas, timber, dan lain-lain. Nah, mereka saling melengkapi satu sama lain, melakukan kegiatan perdagangan ekspor impor pertambangan di Asia Tenggara. Jadi saling membutuhkan satu sama lain. Pengaruh perubahan teknologi terhadap perubahan ruang. Teknologi itu dibagi dua ya, ada teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Sekarang yang pertama kita akan membahas tentang teknologi transportasi. Oke, seiring perkembangan zaman, tentunya ada teknologi tradisional seperti beca, delman, dan lain-lain kini berubah menjadi teknologi modern. Tentunya dalam pembangunan teknologi modern ini membutuhkan banyak lahan ya, jadi lahan-lahan sawah, hutan, kemudian dan sebagainya, mereka ditebang, dialihkan, dikonversi menjadi tempat untuk perkembangan teknologi seperti pembangunan bandara dan sebagainya, sehingga lahan-lahan semakin kering. Teknologi komunikasi. Tentunya dari teknologi komunikasi ini selain memudahkan, ada juga ya dampak kepada orang-orang di Asia Tenggara. Salah satunya yaitu satu, dampak sosial, bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat, kemudian kebutuhan transportasi semakin tinggi, maraknya perdagangan manusia, dan kerjasama luar negeri semakin mudah. Selanjutnya ada di bidang ekonomi, yaitu bertambahnya pendapatan negara, nilai barang lokal makin meningkat, barang-barang asing makin mudah dijangkau. Selanjutnya ada di budaya, terjadinya akulturasi budaya, perubahan sistem nilai dan norma, kecenderungan gaya hidup hedonis, dan aliran yang bertentangan makin mudah masuk. Selanjutnya ada keamanan, yaitu gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan, narkotika dan obat terlarang makin mudah dapat tempat, kemudian jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi.
Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA (ASEAN Free Trade Area) dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Akhirnya, produsen beras dan rempah-rempah dan sebagainya semakin mudah untuk mengimpor dan ekspor karena bisa terbebas dari pajak internasional. Sehingga muncullah persaingan secara sehat untuk lebih maju di antara negara-negara ASEAN. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Kita akan membahas dampak-dampak dari konversi lahan. Yang pertama, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. 1. Lahan pertanian berkurang sehingga produktivitas semakin kecil. Dan 2. Lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas limbah atau polusi dari industri. Kemudian nomor 3 yaitu konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Jadi lahan pertanian akan semakin dikit karena konversi lahan semakin meluas. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Yang pertama, lahan pertanian berkurang sehingga produktivitas semakin kecil. Yang kedua, petani kehilangan mata pencariannya. Yang ketiga, hilangnya ruang terbuka hijau RTH dan yang keempat, berkurangnya lahan resapan air. Jadi sekian dulu mata pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.